Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luluk Novitasari, saya dari Universitas Terbuka semester 2. Saya akan membahas anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Yang dimaksud dengan anak gangguan ekspresif adalah suatu kondisi yang terjadi pada anak usia 4-5 tahun, di mana anak mengalami suatu gangguan yaitu tidak memiliki kemampuan komunikasi dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Padahal anak tidak ada masalah dalam pemahaman komunikasinya. Salah satu dari penyebab ini yaitu biasanya kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Contohnya seperti anak sejak kecil melihat orang tuanya jika ingin sesuatu hanya ditunjuk, tidak disebutkan namanya, seperti mau makan, mau minum, dia hanya menunjuk jari atau dengan kata-kata yang tidak jelas dan hanya orang tuanya saja yang mengerti. Dan ini terjadi berkelanjutan hingga usia prasekolah. Karakteristik dari anak dengan gangguan bahasa ekspresif yaitu memiliki ciri khusus diantaranya. 1. Anak itu dari postur tubuhnya normal seperti anak biasanya, namun anak ini biasanya memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Lalu pemahaman bicaranya normal namun tidak mampu mengungkapkan ide-idenya. Contohnya, jika anak ditanya tidak langsung menjawab, hanya diam dan tersenyum atau hanya sebatas menggerakkan tubuhnya kepada orang yang bertanya. Jika mengkomunikasikan sesuatu, ada lagi ciri-ciri dari anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Anak akan lebih mudah tantrum, mudah marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Biasanya terakhir anak itu dalam kesehariannya di rumah ataupun di sekolah cenderung menyendiri, lebih kurang percaya diri anaknya dan kurang mandiri. Bagaimana cara penanganan anak dengan gangguan bahasa ekspresif? Pada dasarnya, gangguan bahasa ekspresif pada anak ini dapat diperbaiki dengan seiring berjalannya waktu melalui perbaikan pola asuh dari orang tuanya. Namun, untuk memaksimalkannya penanganan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu seperti menggali informasi tentang latar belakang anak tersebut. Contohnya seperti tentang riwayat kesehatan anak sejak lahir, misalnya keterlambatan dalam bicaranya, atau gangguan fisik anak tersebut, atau genetik dalam keluarganya. Selanjutnya, metode pembelajaran anak di rumah atau pola asuh orang tua tersebut dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Setelah menggali informasi selanjutnya, kita lakukan beberapa solusi. Yang pertama yaitu apabila ada pola asuh atau lingkungan yang kurang baik, kita cukup memberi arahan kepada orang tua tersebut agar orang tua tersebut dapat lebih baik menerapkan dalam pengasuhan anak yang dapat mengontrol interaksi anak dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, setelah menggali minat anak, menemukan apa yang paling diminati, yaitu dengan memperkenalkan bakat dan keterampilan kepada orang tersebut, misalnya menggambar, mewarnai, menyanyi, ataupun bermain alat musik ataupun berolahraga. Setelah kita tahu tentang apa yang paling anak minati, kita dapat menggunakan minat-minat yang paling disukai agar dapat mengembangkan kemampuan bicaranya, misalnya dengan cara anak diajak mewarnai gambar yang ada ceritanya. Kita dapat bertanya agar anak dapat menjawab dan mengenal huruf dan angka kepada anak secara sederhana. Tadi sedikit dari penjelasan dan penanganan anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya para guru PAUD seperti saya ini dan umumnya bagi para orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.